satu bidan. Umaleo ini harus ada satu perawat satu bidan. Di puskesmas minimal dua dokter. Satu standby di puskesmas, satu bisa pustu keliling. Jadi kalau ada orang Umaleo yang sakit, tidak perlu ke puskesmas dulu. Telepon dokter, datang ke sini. Supaya bisa periksa. Apalagi orang tua yang sakit, tidak bisa periksa bagaimana cara dia jalan. Coba, itulah supaya dia jalan berita. Bagaimana caranya? Di mana dia jalan? Cara panggil dokter ke sini. Lalu kalau dokter itu berhalangan, ada dokter yang standby. Dokter sudah kita siapkan dia punya peralatan. Itu namanya alkes dan bahan obat-obatan. Alkes itu alat-alat kesehatan dan penunjang, termasuk mobil ambulans. Mobil ambulans kita harus perbaiki. Di dalam mobil itu harus ada oksigen, harus ada obat-obatan, alat pacu jantung. Jadi bukan ambulans yang gerebuk segala macam, riko-rako itu, muat yang api segala macam, muat pasien, bingung, kasihan masyarakat. Begitu ada ambulans harus bagus. Bawa rujuk ke rumah sakit. Dokter datang di sini, dia lihat, oh ini rawatnya hanya di Polinda saja. Oh ini rawatnya di rumah sakit puskesmas. Oh ini langsung rujuk ke rumah sakit. Dokter putuskan. Kalau tidak, bidan di Umaleo ini bidan siapa? Bidan OSIN. OSIN, saya juga ingat itu. Itu bidan OSIN telepon saya jam 1 siang. Tuan, lela rasa nih pasien berita pada wahana dia. Telepon, bidan, pasien kita masih dalam perjalanan. Sampai jam 1 malam. Kenapa? Bingung di sini. Ada ibu hamil sakit, mau rujuk, suaminya masih tanya dulu. Tanya ke mamanya, tanya ke bapaknya. Bapak tanya ke kakek, tanya ke nenek, tanya lela rasa. Orang sudah sekarat di bawah. Tapi kalau dokter datang ke sini, langsung tanya ke dokter. Supaya buat keputusan. Bisa rujuk, bisa rawat, atau langsung ke rumah sakit. Sampai di puskesmas, obat harus lengkap. Biar bisa rawat di sana. Kalau tidak bisa, rujuk ke rumah sakit umum. Di sana kita siapkan lembata, kabupaten apapun, harus punya minimal 5 dokter spesialis. 1 dokter bedah. 2 dokter penyakit dalam. 3 dokter bius. 4 dokter kandungan. 5 dokter anak. Itu dokter yang wajib hadir di setiap kabupaten. Coba bayangkan. Sekarang dokter penyakit dalam ekoveran pada sekolah. Pemerintah belum bisa cari pengganti. Dokter bedah, toko. Dokter bius, toko. Dokter anak ada 1. Dokter kandung 1 sudah mundur. Jangan khawatir, saya masih ada di sini. Jadi cuma 2. Lembata darurat dokter spesialis. Kalau orang lembata, kalau ibu-ibu takut pilih saya, berarti sekarang saya tidak bisa kerja. Karena tidak diizinkan. Apalagi kalau saya kalah. Surat bupati yang baru itu dendam, tidak kasih surat buat saya. Saya tidak kerja, istri saya tidak bekerja, tambah habis lagi dokter. Ini bukan saya kasih takut. Bukan saya takut-takuti, bisa saja kemungkinan begitu. Kalau paksa saya lagi, mungkin saya seumur hidup jadi dokter. Jimmy cuma 1 di Lembata. Tapi kalau bisa kayak bupati, bisa menghadirkan Jimmy yang lain. Bantu masyarakat semua. Itu yang kita bilang seperti itu. Dokternya harus kita siapkan. Lalu kalau dokter sudah siap, kita tidak perlu rujuk lagi ke Larantuka. Saya kasih contoh, ekoveran dokter bukan dokter spesialis. Sekarang ini level dokter super spesialis, jadi juga miang. Pendidikan gelar 7 gelar. 5 diambil di Indonesia, 2 di luar negeri. Saya cuma 4. Juga sebagai dokter super spesialis cuci darah. Dokter spesialis cuci darah cuma ada 1 di Kupang. Saat ini NTT ini 5 juta penduduk hanya ada 1. Sekarang beruntung sudah ada 3 yang sekolah. 1 dari Timor, 1 dari Sumba, 1 dari Lembata, Ekoveran. Jadi kalau bupati selesai, bapak ibu yang sakit ginjal, sakit hipertensi dan gagal ginjal, tidak usah rujuk lagi ke Kupang. Di Loleba sudah ada. Larantuka itu punya alat cuci darah. Larantuka juga punya dokter spesialis, tetapi dokter super spesialis tokoh. Jadi alatnya tidak bisa operasi. Kalau saya jadi bupati, istri saya kembali, berarti kita bisa balas dendam. Hari ini kita rujuk dari Larantuka, besok-besok mereka rujuk kembali ke kita. Alor rujuk ke kita, alor rujuk kita, kalau rujuk ke kita jadi rumah sakit pusat rujukan. Nah itu yang saya lihat. Lalu kemarin saya lihat ada kampanye di Edang juga. Notetala, dokter Jimmy ini kamunger nih. Kamunger namanya. Ini kamunger. Jadi ngomong notetala. Mau mendatangkan dokter itu pati narbone, pangku doi berita, doi topong nih teku berita. Nah, saya mau menjelaskan.
Te harus menjelaskan yang kamu nggak atau suo yang kamu nggak. Begini Bapak Ibu, saya akan datangkan dokter. Contoh, begini. Koerian, dokter spesialis. Jadi kalau ke bupati, mendatangkan dokter spesialis koerian. Saya dokter, saya punya istri dokter. Kalau saya jadi bupati, saya datangkan dokter siapa? Saya punya istri. Kalau orang yang bilang tidak bisa akan datangkan dokter itu, karena itu calon dia punya istri bukan dokter. Kalau suaminya dokter, bupati punya istri dokter, datangkan dokter. Namun apa tahu? Udah mati. Coba ya tanya. Kuarinya juga dokter. Adik saya dokter. Adik saya satu dokter, calon dokter bedah, sudah hampir selesai. Saya punya adik dua lagi, suwe udah mati, dokter bius. Kalau saya jadi bupati, mereka pulang kembali ke sini. Saya omong saya bisa datangkan dokter itu karena saya punya adik dokter, dokter bedah, dokter anestesi. Yang omong tidak bisa mendatangkan itu karena orang punya adik bukan dokter. Namun, jadi siapa nih kamu nih? Iya penuh. Kamu nih. Namun betul. Namun, lemak aja ya. Mana? Lemak aja ya. Mana? Sini Lukas. Itu namanya koneksi. Pengacara, datangkan pengacara. Pak Jufri kalau berbicara susah, dia akan panggil pengacara. Guru temannya guru, polisi temannya polisi, panwastu ini teman panwastu, dokter temannya dokter. Jadi kalau mau lembaga sehat dokternya banyak, pilih bupatinya dokter. Baik, selesai. Nanti toh, mengerti toh? Terakhir saya mau kasih tahu namanya BPJS. Jadi pembiayaan, dokter sudah ada siap, obat-obatan sudah bisa siap, baru BPJS. BPJS itu kita harus melihat bahwa orang yang harus terdata dengan kita bikin BPJS terintegrasi, terhubung dengan dinas sosial, dukcapil dengan data dari bidan dan perawat. Supaya orang sakit, pergi ke rumah sakit, tidak bingung lagi. Nanti habis operasi, mau bayar, tidak bisa pakai BPJS, harus pulang ambil surat keterangan tidak mampu. Padahalnya harus gratis. Kita bikin bayar gratis melalui apa? PIB, penerima iuran bantuan. Pemda mengalokasikan dana untuk itu. Kalau pakai JKN, bayar per kakak. Satu kakak, kalau 6 orang, bayar 50 kali 6. Berat, Bapak Ibu. Baru kita kasih obat. Obat kita lengkapin. Supaya Bapak Ibu kalau pergi ke rumah sakit, obat tidak. Kalau berobat, obat tidak habis. Kan banyak itu. Pergi rumah sakit, berobat, obat habis. Lalu beli di apotik, luar. Harus pengen di obat luar. Contoh saya kado 4. Begitu dibeli di obat 4, langsung saya difitnah lagi. Dokter Jimmy, Dokter Jimmy bisnis kerjasama mafia dengan rumah sakit. Padahalnya yang menyiapkan obat itu orang rumah sakit. Yang menyiapkan obat itu pemerintah. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau apotek ada 4 tidak ada. Bapak Ibu ke sana obat habis. Obat habis ada orang sakit. Harus pergi beli obat di mana? Di Kupang. Naik kapal Siguntang, pergi ke Kupang beli obat, pulang lagi. Kalau lama mati nih pulang. Baliknya pasien mati deh. Apotek ada sudah untuk menyediakan obat, sudah kasih obat, sudah bantu, tidak terima kasih malah saya dihina. Nah, mau tahu nih pasti kira bupati. Nah itu kamu ya. Coba bayangkan. Jadi kalau kita punya kesehatan harus dokternya lengkap.